Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita tim Rehabat di Jampang ya, jenis si Tibun Nabawi ini akan membekam salah satu pegawai PU Jawa Barat yang berlokasi di Surade. Ini dari Jampang Kulon ke Surade kita membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Jadi ikuti keseruannya. Yuk. Baik, bismillah, alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah berada di rumahnya yang akan kita bekam ini. Tapi sebelum itu kita akan tanya-tanya dulu siapa beliau ini. Kalau saya sering sebut beliau itu Pak Konan. Apa emang begitu Pak Konan nama aslinya? Betul. Jadi memang nama aslinya beda juga. Beda. Cuman panggilan mungkin teman-teman manggil ya seperti itu. Ya. Untuk aktivitas sendiri Pak Konan? Ya sebetulnya saya selain dari sebagai ASN ya di Provinsi Jawa Barat. Di bagian apa itu? Kebetulan kami mengelola jalan yang ada di Pajampangan ini. PU berarti ya? Ya, status jalan provinsi. Selain itu mungkin ya saya sering aktif juga di komunitas relawan ya, termasuk mungkin komunitas hobi di off-road gitu. Di off-road ya. Apa nih nama komunitas? Ya, kebetulan kalau di komunitas hobi saya di Opak Pakidulan. Off-road Pakidulan, Opak itu ya? Ya, oke, singkatan. Pakidulan. Kegiatan sosialnya ke mana saja tadi, Pak? Kebetulan kita karena memang kita ada di komunitas off-road ya, jadi kita kebanyakan menjangkau daerah-daerah yang terpencil, sulit gitu. Sulit dijangkau ya? oleh biasa. Kebetulan kayak kemarin misalkan kita ke Ciroyom, terus daerah Karangbolong. Terus daerah-daerah sebelah sana. Ya. Gitu. Biasanya apa, berupa apa pemberian? Kita ada kadang-kadang pendistribusian. Kalau ke pesantren biasanya kita Al-Quran ya. Terus kalau misalkan ini kita ke sembako masyarakatnya ya, masyarakatnya. Kebetulan kemarin itu pernah ke daerah Bang Bayang Nangela, di situ ada Nangela Tiraudulan ya. Daerah terpencil, kebetulan di situ jembatan kita berkolaborasi dengan komunitas yang lainnya ya, dengan sehati, dengan gerak bersama. Ya. Ya, dari Sukabumi ya. Ya. Oke. Baik, untuk bekam sendiri ini kembali ke konteks awal ini Pak Konan, sejak tahun kapan? Saya sebetulnya udah ya kira-kira 3 tahun ke belakang ya. Jadi udah setiap kita 2 bulan sekali, sebulan sekali kita sudah rutin. Ya itu sebagai salah satu usaha untuk lebih kepada perawatan diri ya. Ikhtiar ini ya, penjagaan perawatan ya. Kebetulan kan biasanya kalau sering seperti itu kita main di alam, biasanya kan sering masuk angin, betul. Gitu ya. Kebetulan dengan bekam alhamdulillah itu bisa terhindari. Ya. Lebih sehat ya, lebih segar, lebih fresh ya. Biasanya setelah bekam apa yang Pak Konan rasakan? Apa langsung hari itu atau memang nunggu beberapa hari baru terasa fresh? Ya biasanya dari itu, karena dari habis bekam aja kita sudah mulai merasakan kayaknya udah mulai agak longgar gitu, agak ringan gitu ya. Badan. Ya mungkin kesana agak fresh lah, lebih inilah. Oke. Itu ya, jadi beliau berbekam itu tadi karena sering keluar mungkin sering keluar karena aktivitasnya juga di lapangan ya. Artinya fisiknya bersentuhan dengan alam, bersentuhan dengan udara tadi ya, bersentuhan dengan banyak orang. Artinya kesehatan pun
harus dijaga terus ya. Dan ini tadi udah 3 tahun terakhir ya, Pak Konan, 3 tahun terakhir. Lalu ada keluhan nggak sejauh ini Pak Konan sebelum bekam, misalkan sering pusing atau? Ya memang sebelumnya itu kadang-kadang kita ya cepat masuk angin lah terutama. Okay. Terus keduanya kadang-kadang kita ada apa suka kayak migrain gitu ya. Oke, pusing migrain. Pusing-pusing gitu. Ya. Terus asam urat. Punya asam urat. Alhamdulillah sekarang dari mulai sejak sering berbekam, ya alhamdulillah itu berangsur hilang. Seperti itu. Baik, ada pesan-pesan terakhir mungkin bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua ini yang kadang masih takut dengan bekam. Takut, ada yang takut jarum sama yang takut darah. Ini kebetulan memang berbekam ini salah satu pengobatan ya termasuk sunnah Rasul ya tidak mungkin lah kalau memang itu misalkan ini, tapi pasti ini lebih baik gitu karena kita secara logikanya juga kita kan darah mungkin yang kotor yang sering ini dengan bekam mungkin itu akan alhamdulillah. Jadi beliau tipsnya bahwa bekam ini merupakan bagian daripada sunnah Nabi. Jadi dilawan rasa takutnya mungkin gitu ya. Karena ketika proses bekam juga nggak lihat darah ya Pak. Nggak lah. Karena di punggung. Terus yang fobia jarum juga nggak diliatin jarumnya. Nggak terasa kok. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Masya Allah. Mungkin sekian ya teman-teman semua, itu ada sebagian cerita true story ya, kisah nyata yang dialami langsung oleh beliau, seorang ASN PU ya, provinsi, Masya Allah, yang berada di Pajampangan ya, di Surade. Ada lagi selain Pak Konan yang dari Pajampangan yang di level provinsi maksudnya? Oh, ada berapa? Kebetulan teman-teman ada 2 orang. 2 orang dari Pajampangan sini, yang satu profesi dan satu level di provinsi. Kebetulan terbawa istrinya. Aslinya aja dari luar. Oh, dari luar ya. Terus yang asli banget tuh Pak Konan? Cuman saya. Seperti itu ya. Jadi kalau pengajuan jalan mungkin bisa ke beliau. Akun medsosnya apa Pak Konan? Konan CBR Sutisna. Konan CBR ya. Oke, kalau ada IG mungkin nanti kita IG ya sama lah di situ. Konan. Siap, seperti itu ya teman-teman, bisa di-follow, diikuti kegiatan beliau. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga memberikan motivasi tadi. Sekian. Ini adalah proses daripada pemanasan dulu beberapa menit ya. Lalu kemudian pengkopan, ini juga bisa disebut dengan bekam kering. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Lalu kemudian penusukan atau penyayatan itu sendiri. Kemudian dikop kembali. Ini juga kurang lebih 5-7 menit ya. Kalau ini jangan terlalu lama, lihat kondisi daripada kondisi pasiennya sendiri. Nah, ini tinggal tunggu juga ini hasilnya setelah di penyayatan, disayat tadi ya. Ini juga membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit, dan lihat subhanallah ya, darahnya terlihat ya, toksinnya atau darah yang sudah terkontaminasi daripada zat-zat beracun dari makanan yang kita konsumsi. Siapkan wadah cawan yang sudah kita siapkan, dan ini harus terbuang secara sempurna, tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi tidak usah takut untuk dibekam karena tidak melihat ya. Terima kasih, mohon maaf, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.